warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya William Minar Paradongan. Saya dari kelompok 5, kelas AKN 3C Praktikum 1. Ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengujian Audit Atas Surat Berharga pada PT Bina Citra Pesona oleh KAP Dr. Andes Susilo dan Co. Untuk nama anggota dari kelompok 5, yaitu ada Ujuk Priyana, Muhammad Rizky Dwi Putra, dan saya sendiri, William Minar Paradongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, tujuan penulisan, dan metode pengumpulan data. Latar belakang sendiri yaitu ada pengertian secara umum. Audit merupakan suatu jasa dalam bentuk penilaian atau pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Pentingnya audit untuk membantu entitas dalam memeriksa kebenaran atau kewajaran laporan keuangan. Nah, akun yang dibahas pada kali ini adalah akun surat-surat berharga atau investasi. Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk memahami proses pengujian pengendalian pada PT Bina Citra Pesona. Yang kedua, untuk memahami prosedur analitis pada PT Bina Citra Pesona. Dan yang ketiga, untuk memahami proses pengujian substantif pada PT Bina Citra Pesona. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode dokumentasi atau berdasarkan laporan auditan tahun sebelumnya, metode observasi, serta inspeksi atau menguji keberadaan surat berharga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Juliana. Oke, untuk bab 2, tinjauan pustaka bisa dilihat dari makalah. Kita langsung masuk saja ke bab 3, pengenalan klien audit, di mana ada sejarah perusahaan, kegiatan usaha, dan struktur organisasi. Untuk sejarah perusahaan, PT Bina Citra Pesona ini didirikan pada tanggal 21 April 1989 dan berlokasi di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, di mana perusahaan ini penyalur parfum dan alat-alat kecantikan yang didirikan oleh Johan Munawar dan Leli Paluntungan. Untuk kegiatan usahanya yaitu PT Bina Citra Pesona ini membeli produk parfum dan alat kecantikan dari berbagai produsen, kemudian dikemas ulang. Untuk produknya itu seperti fruits, candied creams, lotion, oil, cologne, dan spray parfum. Nah, untuk struktur PT Bina Citra Pesona ini bisa dilihat di mana ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur Penjualan, Direktur Produksi, Direktur Akuntansi, dan Direktur Keuangan. Untuk Dewan Komisaris sendiri ada Leli Peluntungan dan Johan Munawar, sekaligus pendiri PT Bina Citra Pesona. Oke, selanjutnya bab 4, pengujian audit atas akun surat berharga. Dalam bab 4 ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengujian pengendalian, prosedur analitis, pengujian substantif. Oke, yang pertama kita akan membahas pengujian pengendalian internal. Sebelum kita menguji pengendalian internal, kita harus tahu dulu 6 pokok karakteristik pengendalian internal akun surat berharga. Yang pertama itu ada pemisahan tugas, yang kedua ada karyawan, yang ketiga akses, yang keempat otorisasi, yang kelima pencatatan, yang keenam perbandingan. Bisa dilihat di sini di layar ada kuesioner pengendalian internal pada surat berharga dan investasi. Ada 6 pertanyaan yang ditujukan pada manajemen. Selanjutnya, setelah kita melakukan kuesioner, kita bisa menilai apakah ada kelemahan dan kekuatan pengendalian internal pada PT Bina Citra Pesona. Pertama, kita akan membahas kelemahannya. Setelah kita melakukan kuesioner, kita menilai ada 2 kelemahan pada PT Bina Citra Pesona. Yang pertama itu tidak terdapatnya otorisasi internal dari Dewan Komisaris terhadap pembelian penjualan surat berharga. Yang kedua, Departemen Akuntansi hanya melakukan pencatatan akuntansi terhadap sudah melakukan pencatatan akuntansi terhadap keseluruhan surat berharga, tetapi tidak melakukan pencatatan untuk keseluruhan pendapatan investasinya. Selanjutnya, ada kelemahan, pasti ada kekuatan. Kekuatan pengendalian internal pada PT BCP ini, yang pertama itu pemisahan tugasnya sudah dilakukan dengan baik. Departemen akuntansinya telah melakukan pencatatan terhadap keseluruhan surat berharga. Adanya perlindungan akses terhadap surat berharga untuk karyawan yang memegangnya. Selanjutnya, surat berharga disimpan pada tempat yang aman bernama safe deposit box. Untuk usulan perbaikan atas kelemahan
pengendalian internal pada PT Bina Citra Pesona ada dua. Yang pertama itu sebaiknya untuk setiap pembelian dan penjualan surat berharga harus diautorisasi oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, pendapatan investasi harus dicatat secara keseluruhan oleh Departemen Akuntansi agar tidak menimbulkan salah saji material terhadap laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur analitis. Berikut ini merupakan tabel perhitungan prosedur analitis yang dilakukan terhadap akun surat berharga dan akun investasi jangka panjang. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 499.060.000 terhadap akun surat berharga dengan presentasi perubahan 58,56%. Hal ini disebabkan karena adanya penjualan surat berharga yang dilakukan oleh PT BCP. Kemudian akun investasi jangka panjang terjadi kenaikan sebesar 139.654.000 dikarenakan adanya pembelian obligasi berjangka waktu 10 tahun yang dilakukan oleh PT BCP. Kemudian pada pengujian substantif terdapat prosedur audit. Yang pertama, minta atau membuat analisis tentang surat berharga dan investasi. Yang kedua, lakukan inspeksi jika surat berharga ditangani oleh klien. Yang ketiga, lakukan konfirmasi terhadap surat berharga. Yang keempat, periksa ketelitian perhitungan. Yang kelima, telusur saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya. Yang keenam, lakukan analisis terhadap penambahan dan penjualan. Dan yang terakhir, buat usulan audit adjustment. Kemudian di sini ada bukti audit dan kertas kerja. Bukti yang pertama yaitu konfirmasi atas transaksi surat berharga selama tahun 2005 dari CV Indo Sekuritas. Konfirmasi ini sebagai bukti pendukung untuk menguji penambahan dan penghentian surat berharga. Di sini terdapat informasi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh PT BCP. Kemudian untuk bukti yang kedua yaitu beberapa dokumen yang menjadi bukti pendukung lainnya, yaitu ada informasi harga pasar, narasi penjelasan manajemen, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan buku besar akun pendapatan investasi. Dan pada gambar di sini terdapat buku besar PT BCP yaitu berisi tentang pendapatan investasi atau dividen yang diperoleh oleh PT BCP. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kertas kerja. Bisa dilihat pada gambar di layar ini ada kertas kerja S1. Tujuan dari kertas kerja S1 itu menguji kewajaran investasi jangka pendek yang terjadi selama tahun audit pada PT Bina Citra Pesona. Kertas kerja S1 ini menguji asersi keberadaan, asersi kelengkapan, dan asersi penilaian. Untuk dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kertas kerja ini adalah dokumen dan konfirmasi dari CV Indo Sekuritas, informasi harga pasar yang didapat dari manajemen atau bisa dilihat dari bursa. Selanjutnya, auditor menemukan temuan pada kertas kerja ini, yaitu klien belum mencatat pembelian saham dari PT Dian Elektronik sebanyak 4.500 lembar dengan harga pembelian 47.920. Sebenarnya transaksi ini sudah terjadi. Kenapa bisa dikatakan sudah terjadi? Karena dari konfirmasi dari CV Indo Sekuritas, pembelian saham tersebut sudah tercatat dalam konfirmasi tersebut. Tapi klien belum mencatat, maka dari itu auditor perlu mengusulkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu debitnya ada surat berharga nominalnya 47.920 dan di kreditnya ada utang dagang 47.920. Selanjutnya kertas kerja E2. Kertas kerja E2 ini nggak jauh beda dengan kertas kerja 1. Tujuan itu menguji kewajaran investasi jangka pendek, bedanya di sini jangka panjang, di sini investasi jangka panjang yang terjadi pada tahun audit PT Bina Citra Pesona. Kertas kerja ini menguji asersi keberadaan, asersi kelengkapan, dan asersi penilaian. Dokumen yang dibutuhkan hampir sama juga, konfirmasi transaksi dengan CV Indo Sekuritas, informasi harga pasar saham. Nah, di sini auditor menemukan temuan. Setelah auditor mengecek dokumen buku besar akun pendapatan investasi, ternyata klien baru mencatat atas dividen. Maka dari itu, kita perlu mengusulkan jurnal penyesuaian untuk mencatat amortisasi dan pendapatan piutang bunga dari obligasi atas transaksi tersebut. Maka auditor perlu mengusulkan yang pertama untuk jurnal penyesuaian itu di debitnya ada investasi, di kreditnya dan pendapatan investasi sebesar 1.034.600. Selanjutnya untuk piutang lain-lain dan pendapatan investasinya itu sebesar 7.500 dan di kreditnya juga 7.500 untuk mencatat bunga obligasi atas transaksi tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja E3. Pada kertas kerja ini bertujuan untuk menguji keberadaan surat berharga PT BCP pada safety deposit box di Bank Ganesha. Pemeriksaan ini menguji asersi hak dan kewajiban serta asersi keberadaan, di mana prosedur audit yang dilakukan adalah inspeksi, yaitu auditor memeriksa jumlah lembar saham yang dimiliki oleh PT BCP. Setelah kertas kerja E3, terdapat kertas kerja E4, tetapi kami tidak membahas kertas kerja tersebut dikarenakan kertas kerja tersebut merupakan bahasan untuk kelompok pendapatan dan biaya. Selanjutnya ada kertas kerja E7. Kertas kerja ini menguji akun cadangan penurunan nilai surat berharga yang bertujuan untuk membuat nilai investasi jangka pendek mendekati nilai realisasi. Cadangan penurunan ini hanya dilakukan terhadap investasi jangka pendek. Pada kertas kerja ini menguji asersi penyajian dan pengungkapan serta asersi penilaian. Setelah dilakukan cross index oleh auditor ke laporan keuangan, temukan bahwa klien belum mencatat akun cadangan penurunan nilai surat berharga sebesar Rp6.740.000. Oleh karena itu, auditor mengusulkan jurnal penyesuaian, yaitu pada sisi debit terdapat akun pendapatan lain-lain dan penyesuaian sebesar Rp6.740.000, dan di sisi kredit terdapat akun cadangan penurunan nilai surat berharga sebesar Rp6.740.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jupiana. 8 yaitu analisis transfer surat berharga ke investasi jangka panjang. Di kertas kerja ini bertujuan untuk menguji kewajaran penilaian peralihan surat berharga ke investasi jangka panjang. Untuk asersinya yaitu penyajian dan pengungkapan. Di sini audit memiliki temuan di mana klien melakukan peralihan untuk surat berharga ke investasi jangka panjang. Atas peralihan ini, perlu penyesuaian untuk menghentikan surat berharga dan menambah investasi jangka panjang. Maka auditor perlu mengusulkan jurnal penyesuaian. Untuk jurnalnya yaitu di debit investasi jangka panjang sebesar Rp213.750.000, terus pendapatan lain dan penyesuaian sebesar Rp14.250.000, dan di kredit surat berharga Rp228 juta. Kertas kerja 9 yaitu analisis terhadap vessel jangka pendek. Bertujuan untuk memastikan penyajian terhadap vessel jangka pendek dan menguji asersi kelengkapan. Dokumen pendukungnya yaitu buku besar akun pendapatan investasi dan informasi yang didapat dari manajemen. Di sini auditor memiliki temuan di mana setelah mengecek dokumen buku besar akun pendapatan investasi, ditemukan bahwa klien belum mencatat untuk piutang bunga dari vessel jangka pendek. Maka auditor perlu mengusulkan jurnal penyesuaian. Untuk jurnalnya, di debit piutang lain-lain sebesar Rp1.600.000 dan di kredit pendapatan investasi sebesar Rp1.600.000. Bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, pengendalian internal pada PT Bina Citra Pesona sudah cukup baik. Cuman ada beberapa kelemahan seperti tidak adanya otorisasi dari Dewan Komisaris dan tidak dilakukannya pencatatan untuk keseluruhan pendapatan investasi. Yang kedua, pada prosedur analitis di PT Bina Citra Pesona ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2004 sebesar Rp852.280.000 turun menjadi Rp353.220.000. Yang ketiga, telah dilakukan perhitungan dan pemeriksaan melalui kertas kerja atas surat berharga. Untuk sarannya terhadap PT Bina Citra Pesona, sebaiknya setiap pembelian dan penjualan surat berharga dilakukan otorisasi oleh Dewan Komisaris. Selain itu, pendapatan investasi seharusnya dicatat secara keseluruhan oleh Departemen Akuntansi agar tidak menimbulkan salah saji material terhadap laporan keuangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.